Perkenalkan, nama saya Tanti Octavia. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan melanjutkan SQL Data Manipulation. Kalau pada pertemuan ke-6 kita melibatkan apa yang dimaksud dengan SQL DML, di mana kita menggunakan sintaks select, update, delete ataupun insert. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari lebih mendalam lagi bagaimana kita akan melakukan kolaborasi data-data yang tersimpan dari beberapa tabel. Sebelum kita melakukan kolaborasi dengan beberapa tabel, kita akan mempelajari yang namanya aggregate function. Aggregate function adalah sintaks yang disediakan oleh SQL yang memudahkan kita untuk melakukan kalkulasi terhadap data-data yang tersimpan di dalam database. Di mana dalam aggregate function ini akan memudahkan kita jika ingin melakukan kalkulasi data. Contoh aggregate function yang dapat digunakan diantaranya count, sum, average, min, dan max. Dari namanya saja tentu kalian sudah familiar dengan fungsi dari masing-masing sintaks tersebut ataupun dari function tersebut. Count digunakan untuk melakukan pendataan terhadap jumlah data yang tersimpan di dalam database ataupun di dalam table. Sum dilakukan untuk mengkalkulasi data yang tersimpan di dalam table. Sedangkan average digunakan untuk merata-ratakan data yang tersimpan di dalam table. Sedangkan min untuk melihat ataupun mencari nilai terkecil dari data yang tersimpan di dalam tabel. Max digunakan untuk mencari data terbesar dari suatu tabel. Pengaplikasian aggregate function bisa kita kolaborasikan dengan menggunakan grouping dan having. Grouping memudahkan kita untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh pengguna. Sedangkan having digunakan untuk memfilter kondisi yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna dari hasil kalkulasi yang dilakukan. Berikut contoh pengaplikasian aggregate function, grouping, dan having. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari yang namanya subquery. Subquery merupakan teknik yang kita gunakan ketika ingin menampilkan data yang dibutuhkan secara kompleks, di mana data tersebut kita dapatkan dari hasil query yang kita bentuk dalam bentuk subquery. Dalam subquery, kita bisa melakukan implementasi dengan menggunakan sintaks in dan axis. Dalam sintaks in, pengguna dapat menampilkan data-data ataupun melakukan validasi terhadap data-data yang disimpan dalam bentuk subquery. Di mana bedanya dengan axis adalah dalam in hanya mengembalikan satu nilai data saja. Sedangkan dengan penggunaan axis, data yang dikembalikan akan lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Setelah kita mengenal yang namanya subquery, kita bisa melakukan penggabungan data dalam suatu table dengan menggunakan sintaks join. Join dalam SQL kita bagi menjadi dua, yaitu inner join dan outer join. Inner join kita akan menggabungkan data antara tabel yang satu dengan tabel yang lain berdasarkan kondisi ataupun foreign key penghubung antara tabel satu dengan tabel kedua. Jika tabel satu dan tabel kedua memiliki kesamaan data dalam foreign key, maka data tersebut akan muncul. Sedangkan kalau kita menggunakan outer join, maka berlaku sebaliknya. Data yang kita gabungkan, jika tidak ada pasangannya dengan tabel yang kita gabungkan, maka data tersebut akan tetap dikeluarkan, di mana data tabel tersebut akan berisi null. Berikut simulasi untuk inner dan outer join.
Selain inner dan outer join, kita juga mengenal yang namanya union, intersect, dan accept. Apa kegunaannya masing-masing? Union, kita akan menggabungkan datanya secara vertikal, di mana data antara tabel pertama dengan tabel kedua kita akan gabungkan ke bawah semua. Kita akan menggunakan yang namanya sintaks union. Sedangkan intersect atau yang kita sering sebut dengan irisan, kita akan melihat dari data antara tabel pertama dengan tabel kedua, data mana saja yang sama nilainya dari foreign key yang terdefinisi antara tabel 1 dengan tabel kedua. Jika datanya sama, baru dia akan tampilkan. Sedangkan yang terakhir adalah accept atau yang kita sebut sebagai difference. Kita akan melihat antara data tabel 1 dengan data tabel 2. Jika antara data tabel 1 dengan tabel 2 ada yang berbeda dan dia hanya muncul di dalam tabel pertama, kita sebut sebagai different ataupun accept. Berikut simulasi yang dilakukan dalam union, intersect, dan difference. Dari seluruh materi pada pertemuan 7, diharapkan Anda dapat melakukan simulasi dengan menggunakan SQL Data Manipulation, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. Sekian materi pertemuan ke-7, terima kasih.